Assalamualaikum guys, selamat datang kembali di channel Takalar Anime. Gimana nih kabarnya semua guys? Semoga kalian baik-baik saja dan selalu diberikan kesehatan. Nah, pada video kali ini Mimin akan melanjutkan Donghua Swarbond lagi nih guys. Yang tentunya pada konten kali ini kita akan merangkum Donghua-nya dari episode 9 sampai 10. Yang pastinya jangan lupa ambil secangkir kopi dulu dengan cemilannya agar nontonnya lebih asik. Let's go. Di part sebelumnya kita telah diperlihatkan di kediaman Su Qingyang yang bernama Candi Ganyang, di mana saat itu Su Qingyang disembuhkan oleh Ningyi. Lalu Su Qingyang dan Ningyi keluar dari rumah mereka untuk menikmati sinar matahari dan merasakan angin yang segar. Namun tiba-tiba mereka kedatangan sekelompok orang yang salah satunya adalah kakaknya Su Qingyang yang bernama Su Lingke. Kemudian Su Lingke mengajak pergi adiknya sambil memerintahkan bawahannya untuk menyerang Ningyi. Akan tetapi Ningyi berhasil mengalahkan bawahan Su Lingke. Di part selanjutnya terlihat Senki yang melihat Ningyi. Lalu Senki mengingat kejadian 1 tahun yang lalu saat berada di kaki gunung Xiaoliang, di mana pada saat itu Senki bersama dengan bawahannya bertemu dengan ketua Susang yang sedang bersama Ningyi dan Pei Ming. Di masa lalu, Senki ingin membalaskan dendamnya karena ketua Susang telah membunuh 47 rekannya di Gunung Xiaoliang. Akan tetapi, ketua Susang malah menghabisi semua bawahannya lagi dan menyisakan dirinya saja. Kemudian ketua Susang di sini sengaja melepaskan Senki dan menyampaikan pesan bahwa ia akan datang lagi. Mengingat kejadian itu membuat Senki menjadi kesal dan ingin melampiaskannya kepada Ningyi guys. Ia pun memberikan perintah kepada murid Xiaoliang bersamanya. Lalu Senki terbang dan membentuk formasi pedang bersama bawahannya yang dinamai formasi pembunuh 4 bintang. Melihat itu, Suyu pun berkata bahwa Senki adalah praktisi Rana 10 yang sangat kuat, yang menggunakan formasi pembunuh 4 bintang hanya untuk melawan praktisi Rana kedua yaitu Ningyi guys. Di sini terlihat Ningyi menancapkan payungnya ke tanah untuk menahan gelombang formasinya. Kemudian Li Bailing memberikan perintah untuk segera menyerang Ningyi. Nah, di sini Ningyi mengingat kata-kata gurunya bahwa banyak resiko yang akan ia alami ketika ia bersamanya. Lalu Senki pun menyerang Ningyi. Akan tetapi datang Qi Ruxing yang menahan serangan itu dengan mudah oleh pedangnya. Kemudian Qi Ruxing bertanya kepada kelompok gunung Xiaoliang tentang wilayah itu milik siapa. Mendengar hal itu, Senki tertawa dan memperkuat formasinya. Dan Senki tanpa rasa takut menjawab kalau ini wilayah Gunung Su. Lalu kenapa? Kemudian pertarungan pun terjadi. Namun untuk formasi yang dikatakan sangatlah kuat ternyata sangat mudah dihancurkan oleh Qi Ruxing dan menghempaskan mereka semua. Lalu Qi Ruxing mengatakan jangan terlalu terbawa suasana di Gunung Su. Setelah itu Qi Ruxing menjelaskan kepada Ningyi tentang pertemuan sebelumnya dan mengatakan bahwa ia adalah senior keduanya setelah ketua Susang. Kemudian ia pun memberikan perintah kepada Ningyi untuk berlindung di belakangnya, karena ia ingin melihat siapa yang akan berani menyerangnya lagi. Lalu di sini Suyu memberitahukan kalau Li Bailing adalah tuan muda ketiga dari aliansi kultivasi. Namun Qi Ruxing di sini mengabaikannya, dan ia pun menghentakkan pedangnya ke tanah hingga menghempaskan aura ke arah Li Bailing, Suyu dan Senki beserta kelompoknya guys. Di sini Qi Ruxing menantang mereka semua untuk menyerang secara bersamaan. Lalu Li Bailing bertanya apakah Qi Ruxing benar-benar ingin bertarung melawan kuil kemurkaan ilahi. Namun Qi Ruxing mengatakan kalau mereka semua hanya berbicara omong kosong guys. Mendengar itu Suyu marah dan berkata Qi Ruxing telah lancang. Lalu Qi Ruxing di sini menjelaskan bahwa mereka ingin membunuh Ningyi karena mempunyai maksud lain, yaitu karena ingin mengincar pedang salju miliknya dan ingin menjadi paman muda dari Gunung Su. Namun hal itu tidak mungkin terjadi, kata Qi Ruxing guys.
Lalu Lebailin dengan sombongnya mengatakan bahwa sebagai putra suci dari berbagai sekte generasi berada di ranah ke-8 dan ia telah berada di ranah ke-9 yang dapat menerobos ke ranah bumi kapan saja ia mau. Lalu ia pun mengeluarkan sebuah giok dan mengatakan sekte Tao dan 2 sekte besar di barat telah tunduk padanya. Dan aliansi di belakang Gunung Su menyembunyikan sesuatu yang lebih besar daripada aliansi kultivasi milik ayahnya. Qiruxing yang mendengar hal itu mengarahkan pedangnya ke arah Bailing. Lalu Bailing menggunakan gioknya dan memanggil pelindung Tao miliknya. Kemudian Susanoo-nya pun muncul. Kemunculannya saja sudah menghantarkan petir kemana-mana. Namun Qiruxing berhasil menahannya. Karena tidak tahu, Nini menanyakan hal itu kepada Qiruxing. Lalu Qiruxing mengatakan itu adalah 3 pimpinan lama aliansi, yang dimana semuanya dikawal oleh para praktisi yang hebat, yang melampaui ranah bintang. Dan Lebailin menggunakan giok untuk memanggilnya. Nini pun melanjutkan pertanyaannya tentang ranah bintang. Dan Qiruxing pun mengatakan dengan membangkitkan 3 bintang pertama, maka dapat berkultivasi ke ranah 10 dan memasuki ranah bintang. Dan memerlukan 3 bintang bangkit untuk mencapai ranah nirvana. Dan pelindung Tao milik Lebailin telah membangkitkan 3 bintang pertama, yang berarti masih setengah langkah menuju nirvana. Dengan sombong, Lebailin mengatakan bahwa kedatangan Qiruxing ke sini sama saja dengan mati. Kemudian Lebailin memerintahkan pelindung Tao untuk menyerang Qiruxing. Lalu Lebailin melakukan serangan dan Qiruxing membuat pertahanannya. Pertarungan pun terjadi. Namun di sini Qiruxing tidak bisa menahan serangan dari pelindung Tao milik Lebailin. Melihat hal itu, Lebailin tertawa karena sudah mengira telah menang dan mengalahkan Qiruxing. Akan tetapi, ternyata serangan dari pelindung Tao telah ditahan oleh Nini menggunakan senjata payungnya. Dan terlihat Qiruxing terkapar lemah setelah menahan serangannya, yang juga menyebabkan pedangnya patah. Namun di sini tiba-tiba kalung seruling milik Nini bersinar dan ia masih berusaha menahan serangan dari pelindung Tao ini. Lalu ia berhasil menahan serangannya. Tiba-tiba pelindung Tao itu berubah menjadi seorang kakek. Kemudian ia terbang dan mengatakan siapa yang telah berani mencoba menghancurkan jiwa pelindung Tao miliknya. Lalu tiba-tiba terdengar suara tertawa dan Qiruxing mengatakan akhirnya ia datang juga. Lalu terlihat dari atas atap ketua Susang yang muncul tiba-tiba seperti pahlawan pada umumnya guys, datang di saat keadaan mendesak. Kemudian ia turun dan mengambil pedang Nini dan menanyakan apa yang telah Nini ketahui tentang pelindung Tao. Nini pun mengatakan bahwa hal itu bukan hal yang tepat dibicarakan sekarang. Lalu kakek pelindung Tao itu menyerang ketua Susang dan pertarungan pun terjadi. Sambil melakukan pertarungan, ketua Susang juga menjelaskan tentang pelindung Tao kepada Nini. Ketua Susang mengatakan bahwa para praktisi manusia selalu menghormati dewa di masa lalu, dan penguasa aliansi kultivasi abadi juga mengandalkan garis keturunan dewa barbar kuno. Lalu para pelindung datang ke sini hanya untuk ketenaran, yang semuanya adalah para jenius. Beberapa orang mungkin hanya ingin melayani keturunan dewa-dewa barbar, dan yang lainnya hanya ingin menukarkan dengan pasokan sumber daya kultivasi yang tidak ada habisnya. Namun ketua Susang lebih suka hidup dengan batas 500 tahun
dibandingkan mereka yang rela menyerahkan kebebasan demi para dewa itu dan dikendalikan oleh junior seperti Li Bailing. Di sini kita melihat Ketua Susang sangat santai melawan pelindung Tao yang sudah berada di ranah 10 ini. Nah, di sini kita belum mengetahui tingkat ranah dari Ketua Susang ini guys. Dan pertarungan pun terus berlanjut. Di samping itu, bawahan Sengki yang mendengar hal itu mempertanyakan kejatuhan Ketua Susang beberapa tahun yang lalu dan tidak menyangka bahwa ia bisa bertarung seimbang dengan pelindung Tao. Sui pun mengatakan bahwa cahaya bintang yang dimiliki Ketua Susang sangat kecil, yaitu hanya tersisa 5. Ia pun bingung akan hal itu guys. Kemudian Ketua Susang pun berhasil mengalahkan pelindung Tao itu. Melihat hal itu, Sengki pun bingung tentang kekuatan Ketua Susang ini karena bisa mengalahkan pelindung Tao dengan mudah. Setelah itu, sisa-sisa dari kehancuran pelindung Tao terus berjatuhan bagaikan hujan. Dan itu sangat panas guys. Melihat hal itu, Sengki dan bawahannya pun segera membuat formasi perlindungan untuk melindungi Li Bailing dari sisa-sisa pelindung Tao. Kemudian Ketua Susang memberikan perintah kepada Ninyi untuk menyelesaikan pertarungannya. Ia pun mengembalikan pedang Ninyi. Nah, lalu Ketua Susang menghancurkan formasi perlindungan mereka. Sengki dan bawahannya pun terkena sisa-sisa dari pelindung Tao ini dan merasa kesakitan. Nah, ini adalah senjata makan tuan sendiri guys. Tidak berhenti sampai di situ saja. Ketua Susang lalu memberikan serangan kepada Li Bailing hingga ia terdorong dan mengeluarkan darah di mulutnya. Melihat hal itu, para bawahannya segera menahannya. Ketua Susang pun mengatakan agar Li Bailing memanggil pelindung Tao lainnya untuk bertarung. Lalu Sengki dengan kesal pun berkata kalau Ketua Susang melakukan kejahatan dan pantas dihukum mati. Namun Ketua Susang mengatakan bahwa apa yang ia lakukan selama 10 tahun terakhir itu karena ayah Li Bailing membunuh keluarga gurunya, dan ia bertekad untuk membalaskan dendamnya dan menggulingkan seluruh aliansi kultivasi abadi. Mendengar hal itu, Li Bailing mengeluarkan gioknya dan kabur dari sana. Kemudian Ninyi menanyakan hal itu. Lalu Ketua Susang mengatakan itu adalah lionting giok yang berisi mantra teleportasi dan bisa membuat Li Bailing kembali ke kota peri. Kemudian Ninyi pun memegang kalung serulingnya. Lalu Ketua Susang mengatakan untuk tidak memperlihatkannya kepada orang lain. Terlihat tersisa Suyu, Sengki dan bawahannya yang terlihat panik karena tidak bisa melakukan apa-apa lagi. Lalu Ketua Susang mengingat Sengki. Ternyata orang yang pernah menyampaikan pesannya di waktu dulu. Lalu Ketua Susang mengatakan kepada Sengki kalau kali ini ia harus mencari tahunya sendiri. Lalu Kiruxin meminta kepada Ninyi untuk membantunya bangun. Namun Ninyi masih sempat bercanda dan menanyakan apakah Kiruxin memang benar buta atau tidak. Lalu tiba-tiba Sengki menyerang dirinya sendiri, lalu pingsan. WKWK. Mirip bocil ML nih guys, disenggol dikit langsung AFK. Kemudian Kiruxin pun bangun, dan Ketua Susang mengatakan senior ketiga telah menjaga Su Qingyang, dan ia juga memerintahkan Kiruxin untuk menjemput Su Qingyang dan membawanya kembali ke Gunung Su. Lalu Ninyi bertanya apakah Suyu, Sengki dan bawahannya akan dilepaskan. Lalu Ketua Susang hanya mengatakan istana Jianghu memiliki dendam kepadanya, tetapi tidak pernah mengejarnya. Lalu Ketua Susang hendak pergi, namun ditahan oleh Kiruxin. Lalu Ketua Susang berkata sudah waktunya ia pergi, dan jika tidak pergi hari ini, maka akan menguntungkan mereka. Kemudian ia pun pergi dan mengajak Ninyi, dan mengatakan kepada Ninyi untuk memberinya pelajaran terakhir hari ini. Lalu Ninyi pun bergegas mengambil payungnya, lalu mengikuti Ketua Susang. Mereka pun pergi guys. Scene berganti di istana Jianghu. Terlihat beberapa murid yang sedang berlatih pedang. Lalu mereka tiba-tiba melihat sesuatu yang aneh dari atas langit, yang ternyata itu adalah Ketua Susang dan Ninyi guys. Kemudian Ketua Susang mengatakan sudah lama mendengar nama istana Jianghu. Ia pun mengumumkan kedatangannya yang berasal dari Gunung Su yang datang berkunjung. Lalu ceritanya pun bersambung guys. Oke guys, untuk video kali ini cukup sampai di sini dulu. Thank you for watching. Bye bye.